Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, sinilna saja salam alabi ke hadir atau matapana puang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah pada launi me paimang na padaya pangolongatan rasukur kamaraja dari puang Allah Subhanahu wa taala. Si mata-mata pamasena lauri di manang kita diperkenankan dan mendapatkan nikmat ibadah salat subuh berjamaah, nikmat melaksanakan salat satu sunnah, terutama di subuh Jumat. Bersama-sama kita melaksanakan wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Di antara malam itu memang mesti ada satu malam yang sholatnya panjang. Para ulama tafsir mentafsirkan bahwa yang baru kita lakukan itulah sunnahnya. Alhamdulillah atas segala nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang alhamdulillah hingga saat sekarang ini Allah masih menetapkan dan meneguhkan hati kita untuk senantiasa melaksanakan perintah menjauh segala larangannya. Sekali lagi alhamdulillah summa alhamdulillah, kenikmatan terbesar bagi seorang hamba ketika hamba itu masih mampu melakukan amal ibadah. Jadi nikmat terbesar adalah iman dan Islam. Sebagaimana Allah memberikan sekarang nikmat itu pada kita, semoga pun nanti pada akhirnya kita diwafatkan dengan membawa kedua nikmat ini, nikmat iman dan nikmat Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sesuai dengan amanah yang diamanahkan kepada saya sebagai materi dari pembahasan bulanan, yaitu tentang persoalan akidah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Mungkin timbul pertanyaan, magirona perintah ki puang Allah Ta'ala tumatak pari malaikat. Tidakkah cukup kita hanya beriman kepada Allah? Karena pada pertemuan yang lalu dikatakan bahwa mesti tidak boleh tidak. Kita mengimani sebagai rukun daripada rukun iman, mesti terkumpul di dalamnya, terhimpun di dalamnya ada 6 perkara besar. Cik dimideni atau peridenata mailalang ngarota, sama artinya kita telah menolak atau mengkafirkan seluruh atau ke-6 daripada rukun iman ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah magina perintah ngaki puang Allah Ta'ala untuk matapari malaikat? Ternyata ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu sekalian, beriman kepada malaikat akan memberikan begitu banyak keuntungan-keuntungan kepada orang yang beriman kepada malaikat. Bapak ibu sekalian, itu justru akan semakin menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pede tu matappa ri malaikae, pede deni gagai bata-bata atap parat dari puang Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan terbesar bagi orang yang beriman kepada malaikat, keuntungan yang didapatkan bagi orang yang beriman kepada malaikat, yang pertama ta'zimul khaliq. Keimanannya kepada malaikat akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Pede tu matappa ri malaikae, pede menceti tahu tak tapat dari puang Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa ketika orang memikirkan akan
ciptaan-ciptaan Allah, kita tidak usah terlalu jauh. Lihatlah apa yang ada di sekitar kita, bapak-bapak dan ibu sekalian. Ciptaan-ciptaan kecil yang kadang lewat di hadapan kita setiap kali kita bertemu. Katakanlah lalat, arigi bere-bere, arigi nanamo. Allah tantang itu kepada kita semuanya untuk menciptakan satu ekor. Pada pertemuan sebelumnya bahwa manusia tidak mampu menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Mitaki kama-kama yolota. Kita merasa terganggu dengan binatang kecil ini, ma'asyiral muslimin. Tapi coba kaitkan siapa penciptanya. Makhluk sekecil ini begitu rumit penciptaannya. Kalau kita kaitkan dengan siapa penciptanya, maka kita akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ma'asyiral muslimin, Allah pun Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, di samping menyebutkan makhluk-makhluknya yang begitu kecil, Allah pun menyebutkan makhluk-makhluknya yang begitu sangat besar, bapak-bapak dan ibu sekalian. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Ada makhluk yang begitu besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Magalopone yolok koloi. Bagaimana besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya Arasy. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya kursi. Bagaimana besarnya langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit ke-7. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas samawatus sab'a illa kahalqatin mulqatin bi'ardin falatin. Tidaklah 7 langit ini jika dibandingkan dengan kursi onro lopona tu pe ya sangi kursi de na pada yu tudangi de onro batona ya sangi kursi ipasi tambah-tambah mana ngilangi pitu susungi. Ternyata ketujuh-tujuhnya hanya seperti halakatin, hanya seperti cincin pada milopona cicinge ketika dihamparkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Ternyata kursi ini jika dibandingkan dengan Arasy, ya sengi bato ya sengi kursi, liwa polopona ya sengi arasa. Bagaimana Arasy ini, bapak-bapak dan ibu sekalian, juga persis sama dengan cincin, sebuah cincin jika dilemparkan, dihamparkan di tengah padang pasir. Maka kami robicu na arasa narikoi bandingkan ni kursi narikoi bandingkan ni arasa na puang Allah Ta'ala. Kalau akal kita, ma'asyiral muslimin, dena na yulle, dena na tama kalange, dena na andrei pikiri maga batuane ya sangi arasa si kira-kira wa yahmilu arsya rabbika, bagaimana malaikat yang mengangkat arsy ini. Maga na bahto na malaikat na perintangi po ng Allah Ta'ala yang Allah ciptakan untuk memikul, untuk tutungi. Bagaimana besarnya malaikat penyangga Arasy, bapak-bapak dan ibu sekalian. Dalam sebuah hadis narampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini bapak-bapak dan ibu sekalian berbunyi, udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy. Titeng kerepek ko batena Nabi tappa mulai hak desana. Aga napau na kada udzina li, Allah telah mengizinkan kepada saya untuk menceritakan kepada kalian, untuk mengabarkan kepada kalian tentang salah seorang makhluknya, satu makhluknya yang namanya malaikat arsyur, malakatul arsy. Udzina li, napalalo ka puang Allah Ta'ala, Allah izinkan kepadaku untuk bercerita kepada kalian. Kenapa hadis ini dimulai dengan kalimat saya diizinkan? Padahal begitu banyak hadis, ribuan hadis yang pernah kita dengar bapak ibu sekalian, Rasulullah tidak mengatakan saya diizinkan oleh Allah.
Kapag hak desa yung kalinga, napanasat dito may kalinga hak desa napamulay na bitamakade, saya diizinkan Allah untuk menceritakan kepada kalian. Para ulama hadis Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa hadis ini dimulai dengan bahwa saya diizinkan Allah, isyaratun ila annahu ma ya'ti minal kalam gharibun alal asma. Karena apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gharibun alal asma. Hadis ini sangat janggal kita dengar. Dia nama luruh, tidak familiar. Dia nama biasa yang kalinga cerita mapaki. Batuangan na balala panalalo da cilita agamilo na po Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gharibun alal asma. Hadis ini Bapak Ibu sekalian tidak populer di telinga setiap orang. Balala pa yang kalinga. Bahkan dikatakan Bapak Ibu sekalian wa rubbama la yastasiguhu ba'du nas. Bahkan dengan mendengarkan hadis ini nanti akan banyak orang yang justru tidak senang. Orang-orang yang tidak senang dengan Islam ini hanya dia akan jadikan sebagai bahan olok-olokan untuk mengeje-eje, untuk mengolok-ngolok agama ini. Apa hadisnya ma'asyiral muslimin? Ma baina syamhati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'umi'ati amin. Napalalo ka po Allah Ta'ala ceritaku, saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kalian tentang malaikat hamalatul arsh. Malaikat yang Allah berikan wewenang kepadanya tugas yang begitu besar adalah malaikat pemikul arash. Tadi kita sudah sampaikan begitu besarnya arash. Langit 1, langit 2 sampai langit 7. Jika dibandingkan kursi hanya seperti cincin, begitu besarnya kursi ini, tapi jika dibandingkan dengan arash juga hanya bagaikan cincin yang dihamparkan, dilemparkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Maga na bahtonanya malaikat pengakana arasakna po Allah Ta'ala. Hadis inilah yang menceritakan ma baina syamhati udhunihi ila atihihi masiratu sab'umi'ati amin. Onro tandre ni malaikat nakada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syumhati udhuni ironon ria tetat doi makun ria komei pasang anting ia nariasa syamhatu udhuni, syamhatu udhun. Jadi bukan semua telinga ini engkau mapeca capak nada cilit tayawi kepada lali manuhe, itu namanya syamhatu udhun. Nah kada palawangan na bawang daun nada cili meriwai ia dege bukun niye palawangan niya si bawa salengkana kapitur ratu patang lari nyerang apa nadapi ditempuh perjalanan kuda antara ini dengan ini masiratu sab'umi'ati amin, perjalanan yang ditempuh dengan 700 tahun perjalanan kuda. Ada juga yang mengatakan 700 tahun perjalanan burung tercepat. Jadi kita di mana Bapak Ibu sekalian? Ingin mengagungkan Allah, kenali ciptaan-ciptaannya. Tafakkaru fi alaillahi wa la tafakkaru fillah. Jadi jangan kita terlalu banyak bertanya bagaimana Allah, seperti apa wujudnya, bagaimana zatnya. Cukup pikirkan ciptaannya. Tidak, palawangan na bawang dingki-dingkin na yewe pada lali tali-tali menu si bawa salengkana 700 tahun nalalengi nalari nyarang 700 tahun naluturi manuman. Beriman kepada malaikat kita akan semakin bertakzim pede mapakaraja ki pede matuna ki ripuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jaraknya itu demikian, berapa jarak siaga to si tanah palawangan na tentu dena na tama palawangan na ulun na si bawa jena maga na tandre na ya gagay. Kalau demikian tingginya ma'asyiral muslimin, bagaimana besarnya?
Ini mesti wajib Bapak Ibu sekalian, hadis-hadis sahih seperti ini mesti menjadi keyakinan. Ikutama nila langarotair. Tadi kita salat begitu sangat takzim. Ya kusampajatan nangi ia adalah bentuk takzim kita kepada Allah. Namo pekolampe na baca na pu ima. Sangat lazat, sangat nikmat kita di hadapan Allah, pencipta yang begitu besar. Kalau saja makhluknya seperti ini, bagaimana yang menciptakannya? Jadi pedik makanja itu pahat teriya sangi malaikat, pedik ma pekerja tokir ripong Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sininna saja salam ala biki hadir Syekhul Mufassir As-Sa'di, beliau menjelaskan Bapak Ibu sekalian tentang hadis ini sekaligus ayat yang berbicara tentang malaikat hamalatul arsy. Beliau mengatakan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, wa haula'il malaika, mereka ini adalah para malaikat, qad wakkalahumullahu bihamalatil arsy bihamalil arsyil azim. Malaikat ini yang diciptakan tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan tugas untuk memikul. Terkait dengan tugas malaikat hamalatul arsy ini saya ingin sampaikan, ini banyak sekali terjemahan-terjemahannya saya lihat di Indonesia. Waktu rage sapaya roh hak desa apa maka dai hak desa riwayat itu tidak ditemukan sumbernya sama sekali. Sanadnya dari mana, hadis ini dikeluarkan oleh siapa, bagaimana bentuk matanya yang sebenarnya. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, saya di sini perdengarkan hanya untuk menyampaikan bahwa ini tidak punya dasar dan asal. Engkau kita Bapak Ibu sekalian, itu banyak ditulis dalam berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena akidah itu mesti betul-betul dari Al-Quran dan hadis. Tidak boleh dari auham. Dinawat ding ikapa maka dai makwa kapang. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa ketika Allah menciptakan makhluk pertamanya yang namanya malaikat, ini bukan yang ini saya sanggah, bahwa malaikat pertama yang diciptakan oleh Allah adalah malaikat hamalatul arsy. Ketika seluruh malaikat arsy ini telah diciptakan oleh Allah, maka dipong Allah Ta'ala jamamu iko makatan niwi akka i arasaku. Nah coba-coba makan la de mulai. Nah kadela astati ya rab de ulai po de ulai. Nah kada pong Allah Ta'ala coba mui khalaqtuka li ajli. Saya ciptakan kamu untuk mengangkat itu. Nah coba sinaka nak kadai deje na yunle. Nah kada khalaqtuka li ajli. Kau harus angkat itu, saya ciptakan itu untuk kamu. Saya ciptakan kamu untuk mengangkat itu. Nah kada de ulai puan nak kada nampai de mulai nasaba de mubacai la haula wala quwata illa billah. Yan itu nampai kong kagaga matana, kamagaga matana ibawa Bapak Ibu sekalian perbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Namun saya sampaikan bahwa bantu toki sapa-sapa gere sumbernya. Kita tidak menemukan siapa sanadnya, bagaimana sanadnya, dari mana, siapa yang meriwayatkan, seperti apa bunyi matan aslinya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi As-Sa'di rahimullah mengatakan fala syakka annahum min akbaril malaika. Maka tidak diragukan lagi bahwa malaikat hamalatul arsy itu adalah malaikat yang terbesar. Dia adalah malaikat yang paling agung, bahkan dia adalah malaikat yang paling kuat dari seluruh malaikat Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang inilah malaikat yang terbesar menurut As-Sa'di. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hadis yang pertama. Terus hadis yang kedua terkait dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar, yang tidak biasa, bahkan janggal Bapak-bapak dan Ibu sekalian di telaga kita. Rasulullah dalam sebuah hadis juga bersabda, innallaha adina li an uhadditsa an dikin kada marakat rijalahul arda wa unukahu muthkhanin tahtal arsy wa huwa yaqul subhanaka ma a'zamaka rabbana. Ya kayron nge hadis pamulang na cerita ngeki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana besarnya malaikat hamalatul arsy.
Rasulullah dalam sebuah hadis juga menceritakan Bapak sekalian bahwa saya diizinkan oleh Allah, sekali lagi saya kembali diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kalian, untuk memberitakan kepada kalian tentang seekor ayam jantan. Jadi dia nama biasa tamak kuda cerita mapake nampai napa mulai maka udhinali, saya sudah diizinkan oleh Allah. Rasulullah menceritakan Bapak Ibu sekalian tentang seekor ayam jantan, yang mana ayam jantan ini Bapak Ibu sekalian kedua kakinya menembus bumi ini. Dia merundukkan lehernya Bapak Ibu sekalian di bawah arasy. Ini mesti masuk menjadi akidah. Tapaca ia jena Bapak Ibu sekalian okulinu nyewe onrotan rene nyewe manu nyewe. Dalam ulama hadis mentakwilkan, mensyarah daripada sini bahwa sebenarnya ini adalah malaikat. Yang dimaksudkan Nabi ini adalah malaikat. Malakun khalaqahullahu fi suratid dik. Allah menciptakan malaikat. Sebenarnya ini adalah malaikat, tapi Allah ciptakan dalam bentuk ayam jantan. Napa lalu kak pung Allah Ta'ala ceritaku maka deh angka manu lai. Na pancaji pung Allah Ta'ala ajena menembus bumi ini, kepalanya tunduk di bawah arsy. Subhanallah. Nariko ajena kulinoi ya sei Bapak Ibu sekalian ya wana rasa cakonna na patundri cakonna aga na pau iya malaikat Bapak Ibu sekalian. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma'azamaka rabbana, betapa besarnya engkau wahai Tuhanku. Cini mimpa Allah koloi tasagai cerita beleh. Inilah bagian daripada keimanan kita kepada malaikat. Salah satu malaikat yang diciptakan Allah dalam bentuk ayam jantan, kedua kakinya menembus bumi ini, lehernya dia menundukkan lehernya di bawah arasy. Kemudian dia menyebutkan subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma'azamaka rabbana, betapa besarnya engkau wahai penciptaku, betapa besarnya engkau wahai Tuhanku. Ciptaan makhluk sebesar ini merasa sangat kecil di hadapan Allah. Kenapa terkadang kita merasa besar bapak-bapak dan ibu sekalian di hadapan Sang Pencipta? Karena orang itu sebenarnya merasa besar ketika dia masih mampu melakukan kemaksiatan. Itulah keangkuhan. Seseorang merasa besar Bapak Ibu sekalian ketika dia melaksanakan, melanggar aturan-aturan Allah. Coba agana pau iya manu ewe iya malaikat anak kade subhanak, maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya engkau wahai ya Rabb, wahai Tuhan. Tidak ada yang besar Pak, sebesar apapun kecil di hadapan Allah. Sebesar apapun kecil di hadapan Allah, sekuat apapun sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keuntungan terbesar kita beriman kepada malaikat, yang akan mengantarkan kita Bapak Ibu sekalian mengerti satu kalimat. Si di kalimat maka si pahangi kui pahangi malaikat akan mengantarkan kita mengerti makna satu kalimat yang senantiasa kita ucapkan. Kalimat ini mungkin tidak sadar bahwa kita mengucapkannya sampai 300 kali dalam satu hari. Tapi tidak banyak orang yang mengetahui makna yang sebenarnya. Ya kui rite ciptaan na puang Allah Ta'ala nantara aki matu nabakasi pahatta aga bunga ibaca ko tumas sampaja. Allahu Akbar. Ikuti tedin re malaikat matu makpamulan itu tapahang aga batuangan na Allahu Akbar. Kalimat inilah yang mesti mendarah daging. Allahu Akbar. Kalimat inilah yang mesti menyertai seluruh kehidupan kita bapak-bapak dan ibu sekalian. Tapi malah banyak orang Bapak Ibu sekalian yang malah mengolok-olok yang orang yang sering mengucapkan Allahu Akbar, takbir, 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 takbir. Nah Palestina ini nak ada tekabir, tekabir. Sayang sekali kalau orang yang beriman yang mengucapkan ini. Bahasa Inggris kafir kumaka de tekabir.
kasih saya bir. Ini memang bagian daripada kehidupan kita. Takbir setiap saat. Allahu Akbar. Lihatlah malaikat yang begitu sangat besar, betapa besarnya engkau ya Allah. Jadi maga na hindi pak. Kita mesti takbir. Tidak ada satu kalimat buatan manusia yang bisa menggambarkan tentang kebesaran Allah. Bagaimanapun pintarnya para ahli sastra menyusun kalimat, tidak ada kalimat yang dia temukan untuk menggambarkan kebesaran Allah. Sebesar apapun akal manusia, namo peko bato nakalan na tawedi na tama abahtongan na po Allah Ta'ala ilalan nakalan na tawdinuhan. Kita ucapkan kalimat ini, takbir Allahu Akbar. Itu mesti menjadi bagian kehidupan kita. Mesti menjadi darah daging, mendarah daging. Kita berapa kali takbir sejak masuk di tempat ini? Mapamula tamatan nangero kita salat tahiyatul masjid. Di dalam salat itu kita mengucapkan 11 kali takbir. Kita salat sunat qabliyah 2 rakaat 11 kali takbir. Kita salat subuh 11 kali takbir. Kita mengucapkan setelah salat tadi 33 kali takbir. Bapak Ibu sekalian, bagaimana jika ditambah dengan salat sunnah rawatib 12 rakaat? Bagaimana jika kita melaksanakan salat witir 3 rakaat? Jadi ia komelo ipasitambah yero mapamula sampaja perlu ia ko sampaja perlu ke-22 tu takbir lalanna Bapak Ibu sekalian tasik di sampaja perlu patan rekangi ke-22 ia ko kelima kima sampanjang 17 rakaat Bapak Ibu sekalian kita takbir sebanyak 49 kali napai sampaja perlu. Kita belum hitung Bapak Ibu sekalian jika ditambahkan dengan salat sunnah rawatib 12 rakaat. Jika ditambahkan setiap kali habis kita melaksanakan salat fardu 33 kali kita takbir. Itambahi ke-33 itambahi witri, total takbir kita Bapak Ibu sekalian dalam satu hari 342 kali kita takbir. Namun sayang banyak orang takbir tidak mengerti makna daripada takbir. Takbir itu adalah takzim. Takbir itu adalah mengagungkan dengan sebesar-besarnya keagungan Allah. Jadi pengagungan yang sebesar-besarnya adalah takbir. Inilah kalimat yang Allah pilihkan untuk kita. Jadi kung kaya rupanya sangi pengagungan sebesar-besarnya, enak sekali kita salat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keuntungan terbesar ketika kita beriman kepada malaikat. Ta'zimul khaliq adalah mengagungkan sang pencipta. Wa kabbirhu takbira. Jadi memang di dalam Al-Quran ada perintah, wahai Muhammad, agungkan Tuhanmu dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini poin pertama yang kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan beriman kepada malaikat. Intinya bapak-bapak dan ibu sekalian, kenapa di dalam Al-Quran selalu disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita diminta untuk senantiasa memikirkan, untuk tafakkaru fi ala'illah. Banyak-banyaklah kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, nikmat-nikmat Allah, maka pasti kita akan mengetahui seperti apa Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat saja begitu agung, mulia, begitu besar, bagaimana yang menciptakannya? Ma'asyiral muslimin, saya kira demikian salah satu daripada keuntungan besar yang kita dapatkan ketika kita beriman kepada malaikat. Mudah-mudahan Allah masih meminjangkan karunia umur yang panjang, kesehatan, sehingga kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya kira untuk sementara seperti itu. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah agar supaya waktu ini yang kita pakai untuk bersama-sama mendalami ilmu agama, mudah-mudahan waktu yang penuh berkah, kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim li adhimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.